ini ibunya pasti gambarannya orang kalau belanja nggak pernah lihat harga, Bapak Ibu. Ya, pernah nggak Bapak Ibu belanja nggak pernah lihat harga? Ya, pasti nikmat sekali Bapak Ibu. Ya, kemarin kita jalan-jalan di Turki, Bapak Ibu bisa tanya sama Bu Hikmah, ya. Itu kemarin Pak, ya Bu Hikmah itu kemarin ya beli jaket gitu. Jaketnya di bawah. Itu ada harganya Bapak Ibu, ya. Saya ikut-ikutan kemarin gara-gara beliau beli. Saat begitu beli itu kalau nggak salah kemarin harganya $1.400 apa? Ya, sekitar berapa juta ya? Saya habis itu ditanya, saya beli 3, ditanya, Pak berapa? Nggak tahu saya. Lu kok nggak tahu? Nah, saya cuma main gesek aja. Kenapa Bapak Ibu kok nggak tahu? Main gesek aja. Karena kalau Bapak Ibu jalanin usaha ini, Bapak Ibu tuh kaget. Habis digesek normal lagi duitnya. Habis digesek normal lagi. Saya sampai bingung ini duitnya. Saya cerita sama Bu Ani, ini habis digesek kok ditransfer lagi 130 juta, ini kok ngendi. Nah saya lagi jalan-jalan di Turki, ya kan? Tiba-tiba habis digesek ada yang transfer lagi 130 juta. Kaget saya belum pernah Bapak Ibu seumur-umur jalanin bisnis ya yang dikejar-kejar rezeki kayak gini. Ya, seperti kayak bukunya Gus Tanto, orang Jogja, ya. Bukunya dikejar-kejar rezeki Bapak Ibu. Apa gara-gara saya baca buku itu juga? Saya nggak ngerti. Saya habis baca bukunya terus tak praktekin Pak, loh kok rasanya jadi dikejar-kejar rezeki. Habis digesek ngisi lagi. Ternyata bukan saya aja, teman-teman saya yang lain ngalami yang sama. Nah kok saya juga Pak katanya. Kok begini juga? Nggak rugi ya gitu. Ngitungnya piye? Nah ikutin nanti Road to Diamond Bapak Ibu. Ya ada trainingnya bagaimana penghasilannya bisa seperti itu. Ya seperti itu. Nah kalau Bapak Ibu pengen seperti yang di kanan ini Bapak Ibu, nggak ada jalan lain Bapak Ibu. Bapak Ibu harus jadi orang kaya. Ya setuju nggak? Setuju. Kira-kira di ruangan ini ada yang nggak pengen kaya? Yang nggak pengen loh, ada yang angkat tangan. Oh doamu, ucapan jadi doa loh Bu. Bapak Ibu kalau ada yang nggak pengen kaya, saya harus sampaikan Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu salah masuk kamar, salah masuk ruangan Bapak Ibu. Ya kenapa? Karena di ruangan ini terus terang Bapak Ibu akan membongkar rahasianya orang-orang kaya di dunia Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau masih ada yang bilang di ruangan ini ngomong begini, alah Pak, saya kalau uang nggak begitu aman. Wong kalau mati nggak dibawa aja loh Pak. Kalau masih ada yang ngomong begitu di ruangan ini Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu salah tempat. Kenapa? Kalau Bapak Ibu sampai pikiran dan hatinya ngomong seperti itu Bapak Ibu, ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup saya sudah ketemu berkali-kali orang yang ngomong kayak gitu, itu betul Bapak Ibu nggak bisa kaya. Jadi kalau ada yang sampai ngomong, saya Pak, kalau kaya nggak pengen amat Pak, saya nggak butuh amat, wong kalau mati nggak dibawa. Terus saya bilang, kata siapa Pak, kalau mati nggak dibawa? Kalau mati dibawa loh Pak. Kalau Bapak uangnya dibuat bikin yayasan yatim piatu, dibuat dibangun masjid, pondok pesantren, dibawa mati nggak? Saya udah berkali-kali ketemu Bapak Ibu, orang yang ngomong kayak gitu tak tandai, ya. Tak tandain dari saya kecil sampai sekarang saya udah ketemu, ya. Dan orang tadi Pak nggak bisa kaya-kaya. Ya mungkin Tuhan begini, kurang kerjaan aja. Apa saya bikin kaya kamu? Wong yang pengen aja ngantri, betul nggak? Bener nggak Bapak Ibu? Makanya Bapak Ibu hati-hati dengan pikiran kita, hati-hati dengan ucapan kita Bapak Ibu. Karena ucapan kita, hati kita itu jadi doa. Ya cek Bapak Ibu, saya selalu bilang di buku saya, ya. Saya bilang Bapak Ibu, seorang artis hidupnya itu nggak jauh beda dengan lagu yang dinyanyikan, betul nggak? Coba Bapak Ibu cek, ya nyanyinya Bapak Ibu, begitu nyanyi itu jadi doa. Nggak lama Bapak Ibu sekalian, hidupnya nggak jauh beda sama lagu yang dinyanyikan. Ayu Ting Ting nyanyi lagu Bapak Ibu, kemana, kemana, kemana. Loh suaminya kemana? Coba nggak percaya Bapak Ibu. Kristina nyanyi lagu Bapak Ibu, lagunya apa? Jatuh bangun aku mengejarmu. Jatuh bangun nggak? Jatuh bangun Bapak Ibu. Ucapan itu jadi doa Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Anang sama Syahrini, ya, itu lagi pacaran Bapak Ibu, tapi dia nyanyi lagu, lagunya jangan memilih aku, nggak dipilih Bapak Ibu. Tapi dia cepet-cepet sadar, begitu ketemu wanita cantik, ya. Cepet
dia bikinin lagu, judulnya Jodohku. Jadi jodohnya beneran Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu, ucapan itu bisa jadi doa. Jadi hati-hati kalau dihayati Bapak Ibu. Saya baca buku Dikejar Rezeki Bapak Ibu, sehari bisa 3-4 kali Bapak Ibu. Tak baca terus Bapak Ibu. Saya sekarang bingung, dikejar-kejar rezeki tenang ya. Badan saya itu rasanya udah gak kayak apa. Tiap hari saya ngomong begini, ditungguin orang kayak begini terus nih. Ya, kayak begitu Bapak Ibu. Ucapan itu jadi doa Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu. Tadi di ruangan ini kalau masih ada yang ngomong, Pak, ya, saya nggak pengen kaya, ya. Kalau mati nggak dibawa, cepet-cepet istighfar, ya. Minta ampun sama Allah Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu diampuni dosanya dan kita jadi orang kaya semua. Setuju? Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, gimana caranya supaya kita jadi orang kaya Bapak Ibu? Ternyata, ya, setelah diteliti Bapak Ibu, surveinya itu ada 3 cara orang bisa kaya raya. Apa 3 cara itu? Bapak Ibu kalau bisa sih pilih cara yang pertama. Lahir langsung kaya raya, ya. Kalau Bapak Ibu lahir dari anaknya Pak Yusuf Kalla, begitu lahir langsung kaya raya nggak? Iya. Pak, jangan dibahas yang pertama, udah lupakan ya. Nah, kalau begitu Bapak Ibu kita menginjak cara yang kedua. Yang kedua Bapak Ibu, caranya adalah 5 menit langsung kaya raya. Ya, prosesnya cuma 5 menit. Apa itu? Menikahlah dengan orang kaya. Jadi di ruangan ini yang belum menikah, Bapak Ibu boleh, ya, boleh menikah dengan orang kaya. Terus nanti kalau Bapak Ibu punya putranya cantik, saya pesen, ya, pesen saya Pak, anakku boleh kamu nikahi, tapi mas kawinnya kayu jabon 1 hektar, ya, tepuk tangan, pasti kaya Bapak Ibu, ya, pokoknya kayu jabon 1 hektar, wah, ya, pasti kaya raya Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu bisa lakukan apa itu? Kalau pengen kaya raya Bapak Ibu bisa tiru caranya orang kaya raya Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu kalau kita pengen kaya itu cuma cukup niru aja. Kalau Bapak Ibu ingin dijamin masuk surga Bapak Ibu, tiru orang yang dijamin pasti masuk surga. Siapa itu? Rasulullah. Ya, maka Bapak Ibu menjadi penghuni surga berikutnya. Nah, sama di sini. Bapak Ibu ingin menjadi orang kaya. Caranya sederhana, tiru 100% caranya orang kaya. Kok ada yang nggak kaya-kaya Bapak Ibu? Berarti kurang memantaskan dirinya, ya, kurang memantaskan dirinya untuk jadi orang kaya. Sering kali pasti sering ngeyel Bapak Ibu, ya, sering didiskon, nggak ditiru 100% Bapak Ibu. Ya, makanya Bapak Ibu orang-orang yang nggak cepet-cepet kaya, ya, dia nirunya nggak 100%, ya, dan dia gara-garanya Bapak Ibu, dia kena penyakit egois. Ya, sok tahu. Egois itu egois, artinya aging get out, ya, menjauh dari pertolongannya Allah Bapak Ibu. Ya, egois itu juga, ya, sok tahu. Sok tahu itu biasanya sok bosok. Kalau sudah bosok nggak kepakai Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu janjinya Tuhan itu benar. Siapa yang mau merendahkan hatinya, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, cirinya orang yang rendah hati itu sederhana Bapak Ibu, memiliki sikap mau belajar. Pengen kaya, belajarlah sama orang kaya. Ya, itu aja. Ya. Nah, orang kaya melakukan apa Bapak Ibu? Dia melakukan yang namanya alokasi aset untuk melipat gandakan kekayaan. Coba, gara-gara dia melakukan alokasi aset untuk melipat gandakan kekayaan Bapak Ibu, yang kaya semakin kaya. Kenapa yang miskin bablas miskin? Karena yang miskin nggak mau melakukan alokasi aset Bapak Ibu. Yang miskin gimana pola pikirnya? Hidup ini kan cuma sekali. Yang penting kan dinikmati toh kan? Nah gitu kan? Kalau ada ya dinikmati. Kalau nggak ada ya sudah. Ya, yang penting kita ini hidup itu dinikmati. Makanya Bapak Ibu gara-gara seperti itu, ya dia nggak pernah melakukan alokasi aset. Yang miskin bablas miskin. Nah yang kaya semakin kaya. Coba lihat sekarang ini. Contoh yang paling gampang. Yang punya hotel ini Bapak Ibu. Ini hari Minggu, betul nggak? Jam-jam segini kira-kira lagi ngapain? Tapi asetnya Bapak Ibu nyari uang sendiri. Dia melakukan alokasi aset, betul nggak? Asetnya nyari duit sendiri, hari ini kita sewa, coba. Ya, uang bekerja untuk dia akhirnya Bapak Ibu, luar biasa. Nah,
Saya akan mencontohkan di sini Bapak Ibu alokasi aset ya dengan bisnis properti. Kenapa yang saya ambil contoh adalah bisnis properti Bapak Ibu? Karena orang bilang bisnis properti itu adalah satu bisnis yang nggak bisa rugi Bapak Ibu. Orang bilang bisnis properti itu adalah kalau bisnisnya salah pun tetap untung Bapak Ibu. Salah aja tetap untung. Bapak Ibu hari ini belinya keliru, tahun depan harganya naik kan? Naik. Itulah bisnis properti Bapak Ibu. Nah, kenapa kok saya ambil contoh bisnis properti ya? Karena kalau Bapak Ibu perhatikan di televisi ya, yang berani bayar iklannya paling lama itu adalah properti. Coba perhatikan, nonton di Metro TV berjam-jam Bapak Ibu ya, yang diomongin itu apartemen aja ya kan? Dan lucunya lagi, begitu Bapak Ibu simak, habis itu dia ngomong harga naik gitu. Kapan mau belinya? Udah harga naik gitu, naik melulu kan gitu. Nah, tapi anehnya ditonton terus ya. Nah, kita lihat sekarang Bapak Ibu, saya ingin mengalokasikan aset seandainya Bapak Ibu punya apartemen, pengen kaya raya dengan cara apartemen. Caranya seperti ini ya. Praktekin aja rumusnya Bapak Ibu beli 1 unit apartemen, nanti perhatikan biasanya tahun ketiga harganya akan naik 2 kali lipat. Di situ Bapak Ibu jual ya. Begitu Bapak Ibu jual, Bapak Ibu bisa punya 2 unit apartemen ya. Nanti tahun ke-6 biasanya harganya akan naik 2 kali lipat. Bapak Ibu jual lagi, Bapak Ibu nanti bisa belikan lagi 4 unit apartemen ya. Nanti tahun ke-9 biasanya harganya akan naik 2 kali lipat. Bapak Ibu jual, Bapak Ibu belikan lagi, Bapak Ibu bisa beli 8 unit apartemen ya. Tahun ke-12 harganya akan naik 2 kali lipat. Bapak Ibu jual, Bapak Ibu bisa punya 16 unit apartemen. Nah, dalam waktu 15 tahun kekayaan Anda akan naik 16 kali lipat Bapak Ibu. Cuman tantangannya apa? Tantangannya butuh modal miliaran rupiah. Yang kedua, harus menguasai kemampuan analisis prospek lokasi. Yang ketiga, jualnya butuh waktu dan belum tentu mudah. Ya, apalagi kalau dolarnya lagi tinggi. Jual aset 1 miliar nggak gampang Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang bandingkan ya properti ini dengan green property ya, dengan cara menanam pohon. Yang paling penting Bapak Ibu perhatikan rumusnya. Apa itu rumusnya? Tanam pohon jabon, panen untung jual. Tanam lebih banyak pohon jabon, panen untung jual. Tanam lebih banyak pohon jabon, panen untung jual, sehingga nilai aset Anda berlipat ganda sampai menjadi miliarder. Rahasia alokasi aset awalnya Bapak Ibu butuh uang segepok begini ya, tapi lihat tingkat pertumbuhannya ya, jadi bergepok-gepok, habis itu Bapak Ibu tak terhingga. Inilah yang menarik Bapak Ibu. Dengan cara menanam pohon ini Bapak Ibu bisa memprogram kesejahteraan. Kemudian Nabi Muhammad pernah bersabda, bila kamu tinggalkan ahli warismu kaya, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin dan akan menjadi beban orang lain. Jadi program ini bisa Bapak Ibu wariskan untuk anak cucu kita semua. Ini sebuah konsep yang luar biasa Bapak Ibu. Perhatikan betul. Kalau uang bukan sebuah masalah, Bapak Ibu harus punya yang ini. Perhatikan betul. Kalau uang bukan sebuah masalah, Bapak Ibu harus punya yang ini ya. Bapak Ibu nanam 1 hektar di perusahaan ini, Bapak Ibu akan dikasih pohon 756 pohon. 5 tahun lagi Bapak Ibu akan panen ya. Berapa nilai panennya Bapak Ibu? 70%. Berapa yang Bapak Ibu terima? Kurang lebihnya adalah 529 juta. Tahun kelima Bapak Ibu sudah akan terima uang 529 juta. Misalkan di tahun kelima ini Bapak Ibu mulai praktekkan, aku pengen punya mobil Bapak Ibu sudah mulai bisa beli Innova ya. Cukup ya 259 kita gunakan untuk beli Innova ya. Bapak Ibu masih punya sisanya 270 juta. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Praktekkan, beli pohon lebih banyak. Dapat berapa? 1524 pohon. 5 tahun lagi panen. Berarti tahun ke 10. Berapa panennya? 70%-nya dari 1524 pohon itu 1 miliar lebih Bapak Ibu ya. Yang 756 panen kedua 50%-nya 378 juta. Sehingga di tahun ke-10 Bapak Ibu sudah punya uang 1,4 miliar ya. Misalkan Bapak Ibu mulai praktekin, aku mau beliin rumah anak ya, yang 664 jutanya gunakan untuk beli rumah anak dan sekaligus supaya berkah Bapak Ibu naik haji plus supaya cepat berangkat ya.
Bapak Ibu punya uang 780 juta sisanya. Praktekkan ilmunya lagi Bapak Ibu. Beli pohon lebih banyak. Dapat berapa? 4.584 pohon. Ya. 5 tahun lagi panen. Berarti tahun ke-15. Berapa panennya 70%-nya? Ya. 3,2 miliar. Ya. Panen tahun keduanya dari yang 1.524 pohon adalah 762 juta. Jadi di tahun ke-15 Bapak Ibu sudah punya uang 3,9 miliar. Ya, misalkan di tahun ke-15 Bapak Ibu mulai ingin menikmati hidup, beli rumah 1 miliar. Ya, lalu juga beli mobil mewah 1 miliar, satu Mercy-nya. Bapak Ibu masih punya tabungan pensiun 1,9 miliar. Ditambah dengan panen keduanya yang 4.584 pohon, nilainya Bapak Ibu punya tabungan pensiun adalah 4,2 miliar. Perhatikan Bapak Ibu, tahun ke-5 Bapak Ibu sudah punya mobil Innova, tahun ke-10 sudah punya rumah bisa naik haji plus, ya. Tahun ke-15 punya rumah 1 miliar, mobil mewah 1 miliar, plus tabungan hari tua senilai 4,2 miliar. Kalau melalui gerakan amankan bumi, melalui program green property, melalui program penghijauan ini Bapak Ibu selain dapat sedekahnya, ya, dapat barokahnya dari Allah, ya, Bapak Ibu modalnya cuma berapa? Modalnya cuma 242 juta. Dan kalau Bapak Ibu masukkan ke sistem, ya, masih ada cashback kurang lebih 45 juta. Sehingga modalnya itu nggak ada 200 juta Bapak Ibu. Ya, bandingkan Bapak Ibu sekalian, ya, bandingkan sekalian Bapak Ibu dengan properti apartemen tadi. Kalau di apartemen Bapak Ibu kenaikannya 16 kali lipat, ya. Kalau di sini berapa? Kenaikannya adalah 50 kali lipatnya Bapak Ibu. Apalagi bedanya Bapak Ibu? Bedanya di sini kelebihannya, ya. Modalnya relatif murah. Kalau 200 jutaan Bapak Ibu gunakan untuk beli rumah, rumahnya ada di mana? Ya. Kemudian tidak perlu lokasi strategis Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu beli rumah, ya, rumahnya kira-kira kalau di tengah hutan, kira-kira ada yang beli kan? Tapi kalau pohon Bapak Ibu, pabrik nggak akan nanya, ini pohonnya di pinggir jalan apa di tengah hutan? Nggak penting Bapak Ibu. Ya, yang penting ada pohonnya dibeli. Betul? Nah kemudian mudah dijual karena permintaan lebih tinggi dibandingkan suplai Bapak Ibu. Yang membutuhkan seluruh dunia, tapi yang nanam cepat hanya negara tropis. Bapak Ibu sekalian, saya seringkali menyampaikan kepada teman-teman saya, ya. Teman saya nanya ke saya, ya, apa saranmu buat saya dengan programmu ini? Saya selalu bilang, kalau hidupmu datar-datar saja, ya, 15 tahun terakhir ini hidupmu datar-datar saja, menurut saya hidupmu perlu diprogram ulang. Gimana cara program ulangnya? Untuk sementara, kamu kalau punya apa-apa, jual dulu. Punya mobil, jual. Dirubah alokasi aset. Cuman pindah tempat saja. Daripada jadi liabilitas Bapak Ibu, jadi beban, mendingan diolah jadi aset. Terus teman saya nanya, nah kalau saya punyanya tinggal rumah gimana? Ya, rumahku jual. Saya belak-belakan ngomong begitu. Ya, buat apa Bapak Ibu punya rumah? Ya, punya rumah Bapak Ibu kelihatannya punya rumah, ya, tapi Bapak Ibu hidupnya susah, ya, hidupnya nggak jelas Bapak Ibu. Bapak Ibu program, Bapak Ibu masukkan ke sini Bapak Ibu sekalian, maka yang terjadi apa? Yang terjadi Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu masukkan di sini, Bapak Ibu akhirnya punya mobil. Bapak Ibu akhirnya punya rumah juga. Bapak Ibu akhirnya punya bisa naik haji. Bapak Ibu akhirnya punya rumah 1 miliar, mobil mewah 1 miliar, plus tabungan pensiun 4,2. Makanya Bapak Ibu, teman-teman saya banyak yang nekat juga. Apa yang dilakukan? Dia punya sertifikat digadekan. Teman saya yang pegawai negeri, ya, SK-nya dijaminkan. Ya, kenapa? Ini untuk merubah hidup Bapak Ibu. Dan coba lihat Bapak Ibu sekalian, di ajaran agama saya diajarkan Bapak Ibu, kalau rezeki kita seret, rezeki kita mampet, sarannya apa? Disuruh melakukan sedekah ekstrim Bapak Ibu. Makanya Ustadz Yusuf Mansur seringkali menyampaikan, ya kalau kamu pengen ditolong sama Allah, titipanmu kamu balikin ke Allah, ya. Nggak ada orang yang melakukan sedekah bangkrut.
ya, dan itu terbukti Bapak Ibu sekalian, ya. Bapak Ibu orang Yogyakarta, di Jogja ada seorang yang menjadi guru saya juga, ya, gurunya teman-teman yang hadir di sini. Beliau punya hutang, dililit hutang Bapak Ibu 58 juta, 58 miliar. Lunas hanya dalam waktu 6 bulan Bapak Ibu. Caranya gimana? Sama gurunya diajarin, ya, kamu jual perusahaanmu, habis itu sedekahin, ya, habis itu kurang apa? Rumahmu kamu jual, ya, habis jual diapain? Sedekahin. Tiba-tiba Bapak Ibu sama Allah 6 bulan kemudian ditolong melalui jalan yang nggak disangka-sangka. Lunas hutangnya 58. Kalau Bapak Ibu pengen tahu, baca bukunya, cari bukunya, judulnya Dikejar Rezeki Bapak Ibu. Dikejar-kejar rezeki. Akhirnya beliau menulis buku itu, ya. Itu luar biasa Bapak Ibu, dan buku itu menginspirasi saya. Begitu saya praktekkan pun juga dahsyat sekali hasilnya. Ya, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu di sini tidak harus melakukan sedekah ekstrim. Kalau saya bilang di sini Bapak Ibu, ini sedekah cerdas, ya, alokasi aset Bapak Ibu, betul nggak? Hanya dipindah di sini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dapat dua-duanya, dunia akhirat. Yang penting kalau Bapak Ibu masih ragu, tinggal dicek. Caranya gimana? Cek perusahaannya, ya, cek kantor pusatnya ada di mana, cek siapa yang punya. Masih ragu lagi, kunjungan lahan, kunjungan pabrik. Masih ragu lagi, konsultasi sama Allah, sholat istiqoroh, ya, mantep kerjain, nggak mantep tinggalin. Selesai Bapak Ibu. Kalau saya ngajarin orang belak-belakan Bapak Ibu, ya, Pak, saya masih ragu, ambil yang wilayah Anda, yang bukan wilayah Anda, ya, serahkan sama Allah. Apa yang wilayah Anda ragu, Anda dikasih akal dan pikiran, pakai akalnya. Jangan terus kemudian ngomong, pokoknya saya nggak percaya. Kalau ngomong kayak gitu tuh namanya ngomongnya anak kecil. Kenapa saya bilang anak kecil? Karena kalau orang pokoknya saya nggak percaya, lalu nggak punya alasan, itu namanya anak kecil. Kalau orang dewasa pasti punya alasan, ya. Alasannya apa? Saya nggak percaya karena begini, kan gitu. Bapak Ibu cek perusahaannya, cek kantornya, cek pabriknya, cek legalitasnya, cek semua, ya. Ambil yang wilayah Anda. Setelah itu sisanya serahkan sama Allah. Caranya gimana? Sholat istiqoroh, ya. Mantep ambil, nggak mantep lupakan Bapak Ibu. Sederhana sekali, ya. Nah ngomong-ngomong Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu tertarik jualan, ya, di properti biasanya Bapak Ibu komisinya berapa? 2,5% kalau jualan tanah, betul nggak? Kalau di sini komisinya berapa Bapak Ibu? 10%, ya. Kalau 10% dari 242 juta berarti Bapak Ibu komisinya dapat berapa? 24 juta, seger, ya kan? Nah, pulang dari sini langsung didata siapa orang-orang yang punya uang, ya, tawarin Bapak Ibu, ya. Oke. Nah, Pak, saya mau ambil yang 1 hektar uangnya nggak cukup, mau patungan juga nggak ada teman, Pak. Itu solusinya yang mana? Bapak Ibu bisa ambil yang 1/2 hektar, ya. Yang 1/2 hektar ini Bapak Ibu 372 pohon. Tahun kelima Bapak Ibu terima uang 260 juta dari hasil panennya, 70%. Tahun ke-10 Bapak Ibu terima uang, ya, 715 juta. Mulai bisa digunakan untuk beli mobil, bisa naik haji, ya. Tahun ke-15 Bapak Ibu punya uang 1,4 miliar, ya, bisa untuk beli rumah 1 miliar, dan Bapak Ibu masih punya tabungan pensiun senilai 1,2 miliar. Berapa modalnya? Ya, 119 juta. Kalau dimasukkan ke sistem masih ada cashback 25 juta. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu sekalian, nah, saya mau cerita. Ini paket yang menarik Bapak Ibu. Namanya adalah paket silver jumbo, ya. Ini paket 1 miliar. Nanti Bapak Ibu bisa berkenalan dengan, ya, kawan kita yang sudah ambil paket jumbo silver 1 miliar. Ini paket 1 miliar ini Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu nanti ini dipilihkan pohon yang pohonnya siap panen tiap tahun, ya. Pohonnya itu siap panen tiap tahun Bapak Ibu. Sehingga kalau Bapak Ibu nanti panennya tiap tahun, ya, kalau ada orang yang bilang, oh, kelamaan 5 tahun, ya sudah, pilihkan aja yang panennya tiap tahun, ya. Nah,
Kalau Bapak Ibu pengen menjual yang paket 1 miliar ini, saya berikan caranya. Caranya bagaimana? Caranya begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang itu misalkan mau beli rumah 1 miliar, Bapak Ibu tanya ke dia, ya, Bu, kalau Ibu punya uang 1 miliar, lalu uang 1 miliarnya dibelikan rumah, kira-kira rumahnya kalau dikontrakin setahun berani kontrak berapa orang? Pasti dia akan nyebutin paling ya sekitar 50 jutaan setahun, ya. Oh, kalau gitu Ibu perlu bandingkan dengan bisnis yang saya tekuni, ya. Kalau 1 miliar ini Bapak Ibu, ya, misalkan ya di sini Bapak Ibu lihat 320 pohon itu adalah dipilihkan pohon yang kelilingnya 70 cm. Ini tahun depan waktunya panen, ya. 320 pohon kelilingnya 55 cm. 2 tahun lagi waktunya panen. 320 pohon kelilingnya 40 cm. 3 tahun lagi panen. 320 pohon kelilingnya 20 cm. 4 tahun lagi panen. 3007 pohon baru yang 5 tahun lagi panen. Ini Bapak Ibu begitu panen tahun pertama panennya berapa? 224 juta. Coba kalau rumah dibeli 1 miliar, dikontrakin, disewain, setahun ada nggak yang berani nyewa 224 juta? Nggak ada Bapak Ibu. Lebih menguntungkan ini, ya. Tahun kedua, pohon yang kelilingnya 55 cm panen, 224 juta. Tahun ketiga, pohon yang kelilingnya 40, 224 juta. Tahun keempat, ya, itu pohon yang kelilingnya 20, 224 juta. Nah, tahun kelima, pohon barunya 3007 pohon panen, 2 miliar 104 juta. Tiap tahun panen, tahun kelima modalnya kembali Bapak Ibu, ya, untung 2 kali lipatnya. Kalau ini diterusin Bapak Ibu, itu luar biasa program ini. Coba kalau misalkan yang 2 miliar dibelikan pohon lagi, itu dapat 12.096 pohon. Maka Bapak Ibu ingat, yang ini masih ada panen yang kedua. Dari panen keduanya saja, yang ini adalah panen kedua, ya, 160 juta, 160 juta, 160 juta. Nah, di tahun ke-10 adalah uang 2 miliar yang dibelikan pohon tapi panen. Berapa panennya? 9,9 miliar. Kenal dengan yang satu ini? Ya, mantan rektornya UGM Bapak Ibu. Ya, beliau sudah beli. Kemarin juga disampaikan juga di UGM. Jadi hari gini Bapak Ibu, kalau kita masih belum percaya, ya, telat Bapak Ibu. Ya, banyak sekali orang-orang besar yang sekarang sudah setelah cek pabrik, cek lokasi, cek semuanya, cek segala-galanya, ambil. Nah, kalau Bapak Ibu jualan yang 1 miliar ini, komisinya 10%-nya berapa? 100 juta. Nah, enak nggak kira-kira? Makanya Bapak Ibu, ya, saya punya teman, dia konsentrasinya jualan yang 1 miliar ini Bapak Ibu. Spesialisnya dia jualan yang 1 miliar. Bapak Ibu bisa tawarkan ini ke koperasi-koperasi. Coba, koperasi punya uang banyak, tapi tiap tahun panen, nanti sisa hasil usaha yang dibagikan banyak sekali. Asetnya koperasi jadi 78 miliar Bapak Ibu. Ya, coba, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan ini momentum, kenapa? Karena sekarang ini Bapak Ibu, perusahaan lagi kalang kabut gara-gara dolarnya melambung. Tawarkan kepada pengusaha-pengusaha tersebut, selamatin uangnya di sini Bapak Ibu. Ya, ini sebuah kesempatan yang luar biasa. Di saat bisnis lain sedang lesu, kita justru lagi menikmati. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, orang bergabung di komunitas ini bukan hanya bicara uang, tapi mereka bergabung juga karena lingkungannya. Bapak Ibu tawarkan ke mereka-mereka yang punya uang, Pak, kalau orang-orang kaya itu punya komunitas main golf Bapak Ibu, kemudian dia munculkan bisnis berikutnya. Bapak Ibu bisa bayangkan, orang-orang yang ambil 1 miliar ini, ya, ketemu dengan komunitas yang sama-sama punya uang 1 miliar, sama-sama punya lahan. Mereka akan sering ketemu selama begitu panjang. Bapak Ibu tinggal sarankan, jangan lupa Pak, nanti bawa kartu namanya. Ya, siapa tahu Bapak bisa ajak kerjasama di bisnis yang lain. Ya kan? Bapak Ibu tinggal tawarkan. Nah, oh iya Pak, saya punya umroh haji. Besok kalau pengen umroh haji, pakai travel saya ya Pak ya. Punya bisnis yang lain Bapak Ibu. Namanya masuknya 1 miliar berarti orang kaya, betul kan? Ya, dan ketemu orang kaya, dan dia tertarik juga dengan komunitas ini. Dan ini komunitas ini akan semakin besar Bapak Ibu. Nanti akan muncul alumni 1 miliar di sini. Ya, luar biasa. Oke, nah kemudian
Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang punya komunitas dengan travel umroh haji, Bapak Ibu punya komunitas dengan orang Depak, ya, Bapak Ibu bisa minta bocorannya berapa jumlah yang mau naik haji tahun depan atau 5 tahun lagi. Ya, Bapak Ibu bisa caranya dengan cara seperti ini, ya. Misalkan Bapak Ibu, kalau kita naik haji, ya, dengan harga haji plus itu 9.500 US dollar. Nanti Bapak Ibu pastikan yang 4.000 US dollar dibayar ke Depak untuk mendapatkan nomor porsinya. Nah, cara melunasi dari hajinya itu bisa dari sini. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Tanam pohon, ya, 168 pohon itu harganya 53,9 juta. Nanti begitu panen, ya, langsung digunakan untuk melunasi hajinya. Panen pertamanya udah bisa digunakan untuk melunasi hajinya, ya. Berapa? Ya, dilunasi, kemudian sepanjang menunggu panen Bapak Ibu, sepanjang menunggu panen dan berangkat, Bapak Ibu sudah mendapatkan pahala sedekah. Tapi uangnya kembali 271 juta. Dari mana? Dari hasil panen pertama dan panen keduanya. Jadi hajinya bisa dijalankan, ya. Kemudian uangnya balik 271 juta, Bapak Ibu. Udah gitu dapat pahala sedekah. Berkahnya dapat. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ini punya teman-teman, dia kerja di usaha travel umroh haji, bilang sama mereka, kamu punya teman-teman yang mau berangkat haji berapa orang? Udah punya cara belum untuk melunasinya? Daripada cara melunasinya uangnya ditaruh di deposito, mendingan beliin pohon aja. Nah, nanti begitu panen digunakan untuk melunasi hajinya. Lebih berkah loh, ya. Nah, Bapak Ibu bisa tawarkan seperti itu. Ini luar biasa Bapak Ibu, ya. Nah, ini adalah kalau Bapak Ibu mau tawarkan kepada komunitas haji umroh. Nah, sekarang bagaimana kalau Bapak Ibu ingin menawarkan kepada mereka-mereka yang punya anak kecil, ya, ingin untuk biaya pendidikan putra-putrinya. Program ini bisa Bapak Ibu tawarkan ke sekolah-sekolah. Nanti begitu ketua yayasannya masuk, kepala sekolahnya masuk, ya, akhirnya guru-gurunya masuk, habis itu apa? Wali muridnya diundang, dijelaskan usahanya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kita lihat di sini. Nanti Bapak Ibu nanam 150 pohon. Begitu putranya SD kelas 2, dari hasil menanam pohonnya ambil yang 42 juta untuk biaya SD kelas 2. Cukup nggak untuk SD kelas 2 42 juta? Turah-turah katanya, ya. Begitu putranya nanti SMP kelas 1, ambil yang 64.500-nya untuk biaya SMP kelas 1. Cukup, ya? Begitu putranya nanti SMA kelas 3, ambil yang 255 juta, ya. Cukup, ya, untuk biaya SMA kelas 3, ya. Begitu putranya kuliah, Bapak Ibu sudah punya uang 2,6 miliar. Bapak Ibu mau kuliah di mana? Amerika, Harvard University. Mau kuliah di Istanbul, di Turki. Mau dikuliahin di Madinah, ya. Bisa Bapak Ibu, ya. Tapi menariknya begitu mereka selesai kuliah Bapak Ibu dapat lagi dari hasil panen pohonnya yang 3.000 pohon ini, ya. Nilainya adalah 4,1 miliar Bapak Ibu untuk biaya persiapan masa depan putra putri Bapak Ibu. Jadi kalau anaknya selesai kuliah nggak dapat kerjaan, nggak usah pusing. Bapak Ibu bisa bilang gini, nak, kalau kamu mau berhenti dari nanam pohon, 4, sekian miliarnya kamu belikan Indomaret, dapat 8, ya. Kerjaanmu tinggal nengokin Indomaretnya, ya. Nah, enak nggak kira-kira Bapak Ibu? Ya, berapa modalnya Bapak Ibu? Modalnya cuma 31,5 juta Bapak Ibu. Murah banget, ya. Coba, ternyata orang tua itu Bapak Ibu berjuangnya untuk menyekolahkan anak itu cuma berjuang di angka 31,5 juta Bapak Ibu. Ya, makanya waktu saya sampaikan waktu itu di Balikpapan, saya ketemu dengan Pak Wali Kota yang meresmikan. Saat itu sambil ngobrol sebentar saya ngomong, saya ini Pak sebetulnya pengen ngobrol banyak sama Bapak. Ya, Bapak pertemukan saya Pak dengan dinas pendidikan, saya ceritain ini. Orang Balikpapan ini Pak pada sekolah semua. Luar biasa Bapak Ibu sebetulnya. Coba kalau ini ketemu sama Menteri Pendidikan Bapak Ibu, Indonesia semakin cerdas Bapak Ibu, ya. Nah Bapak Ibu sekalian, dari cerita saya tadi, saya ingin memberikan masukan kepada Bapak Ibu.
Yang pertama tadi saya menceritakan tentang 1 hektar, setengah hektar, 1 miliar, ya. Kemudian program haji, ya. Kemudian biaya pendidikan anak. Nah, Bapak Ibu, saya ingin memberikan masukan. Kalau Bapak Ibu nanti tertarik di usaha ini, ya, kalau uang bukan sebuah masalah, saya menyampaikan, masuklah yang 1 hektar, Bapak Ibu. Ya, kenapa kok yang 1 hektar? Karena kalau Bapak Ibu masuk 1 hektar, Bapak Ibu itu punya 63 hak usaha. Jadi kalau Bapak Ibu kampanye, punya 63 sumber penghasilan nanti. Itu menarik. Tapi kalau uang begitu bermasalah, Bapak Ibu, ya ambillah yang setengah hektar kalau nggak cukup, ya. Kalau nggak cukup 1 hektar, Pak, saya setengah hektar juga nggak cukup. Saya tertarik ingin usahanya. Saya ngambilnya yang mana? Ya, saya menyarankan Bapak Ibu sekalian, ya, bukan mengambil yang 31 yang biaya pendidikan. Kenapa? Karena yang biaya pendidikan anak tadi adalah hak usahanya cuma 1. Ya. Lalu yang dia anjurkan di mana? Kalau uang bukan, nah, uangnya Bapak Ibu nggak cukup, maka saran saya adalah masuklah paket yang ini, Bapak Ibu, ya. 84 pohon, ya, dengan 26.950.000 rupiah. Kenapa alasannya, Bapak Ibu? Karena di sini kalau bisnis Bapak Ibu nggak jalan, ya, Bapak Ibu gagal bisnisnya, kampanyenya nggak berhasil, itu dari hasil menanam pohonnya senilai 26.950.000, dapat 84 pohon, itu 15 tahun Bapak Ibu dapat uangnya adalah 2,4 miliar. Ya, kalau uangnya Bapak Ibu sekalian nggak cukup, masuklah yang 26.950. Dan di sini Bapak Ibu sumber penghasilan Bapak Ibu, hak usahanya Bapak Ibu jumlahnya ada 7. Yang 31 tadi 1. Tapi kalau yang ini adalah 7 sumber penghasilan. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, saya akan ceritakan di sini. Lalu kalau Bapak Ibu tertarik dengan kampanyenya, tugas Bapak Ibu lalu ngapain? Tugasnya Bapak Ibu adalah mengkampanyekan, ya. Pada saat Bapak Ibu mengkampanyekan, tugasnya Bapak Ibu adalah menemukan 2 orang yang masuknya adalah 26.950. Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu minimal menemukan 2 orang? Kalau bisa lebih gimana, Pak? Bagus. Tapi minimal, Pak, 2 saja. Ya, tapi ada syaratnya, Bapak Ibu. Begitu dapat 2 ini, 2 orang ini harus dibina. Jangan dibinasakan, ya. Orangnya harus dibina, Bapak Ibu, ya. Dibina supaya Pak masing-masing berkembang 2. Ya. Kalau ini Bapak Ibu lakukan, ya, dan Bapak Ibu jalankan dalam 12 tahapan, misalkan sebulan hanya berkembang 2 saja, maka dari hasil kampanyenya Bapak Ibu sudah akan dapat 11.157 juta. 11.157 juta. Kalau kampanyenya gagal, resikonya apa? Resikonya terimanya